Jumpa lagi dalam kabar Suluh Nusantara News TV. Sidang lanjutan mediasi di Pengadilan Negeri Jepara. Sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jepara berlanjut pada Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026, pukul 13 WIB. Dalam agenda tersebut dilanjutkan mediasi kedua dengan tergugat dan turut tergugat PLN. Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jepara, Satpol PP, DLH, Kades Tunggu Pandean, dan lainnya hadir dalam acara sidang tersebut. Dalam sidang mediasi sebagian warga Tunggul Pandean mendatangi Pengadilan Negeri Jepara, untuk melihat dan mengetahui hasil mediasi. Setelah selesai mediasi dari awak media mengkonfirmasi Kades Tunggu Pandean dan pihak PLN, namun dari kedua pihak tidak ada jawaban. Kuasa hukum warga Tunggul Pandean memberikan jawaban terkait mediasi tersebut. Terkait jawaban dari hasil mediasi bersama tergugat dan turut tergugat, alhamdulillah turut tergugat Ibu Ambar bisa hadir untuk mengikuti mediasi dalam perbuatan melawan hukum. Dari Jepara, reporter SN News TV, Asril mengabarkan. Jepara terkait adanya pengadaan gardu induk. Jadi di sini tadi tahap ini dari tahap mediasi ketiga, yang dimana tadi semua komplit dari tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 itu pun sudah datang, Bu Ambar ya. Di sini kami menjelaskan kepada hakim mediasi terkait resume kami yang dimana klien kami menolak adanya gardu induk untuk segera dipindah. Kami dan masyarakat tidak melawan pemerintah atau menentang pemerintah. Tadi kembali lagi sifatnya meluruskan administrasi yang benar. Bahwa di sini kami jelaskan di mediasi tadi terkait mengenai syarat yang harus ditempuh, yaitu adanya izin dari masyarakat lingkungan setempat. Sementara ini masyarakat yang menggugat di PN ini semuanya tidak pernah mengizinkan atau adanya pemberitahuan mengenai gardu induk tersebut. Malahan justru tadi ada pembahasan dari tergugat 3. Semua sudah melalui proses dan sudah mengizinkan semua. Tetapi itu kami anggap omongan yang tidak benar atau dugaannya bohong. Ya. Di sini kami selaku kuasa hukum terkait mengenai perkara yang tadi di hasil mediasi itu, kami tetap akan bertindak tegas untuk meminta kepada pihak PLN adanya profesi terkait mengenai penundaan sementara terkait adanya gardu induk yang dibangun. Yang dimana dibangun itu pernah disampaikan oleh pihak PLN kemarin waktu mediasi kedua. Pihak advokat PLN menyampaikan 80-85%. Tetapi kami di sini selaku pengacara meminta kepada masyarakat untuk media juga melihat ke lokasi. Ternyata di situ dijelaskan oleh pelaksana yang ada di situ 12%. Meskipun dari pihak masyarakat menyampaikan 15, 50 atau berapa, tetap dengan bahasa dari pelaksana 12%. Jadi di sini kami sayangkan terhadap PLN. Mohonlah apa yang kami pernah layangkan untuk dijalankan terkait profesi yang sudah pernah kita sampaikan, yaitu kami meminta untuk ditunda sampai dengan adanya putusan yang ingkrah atau berkekuatan hukum tetap sampai berjalannya persidangan. Mohon dihormati persidangan ini. Kami minta kepada pimpinan-pimpinan PLN, tolong hormati persidangan, ya, supaya ditunda dulu. Mungkin begitu. Ini kita mau tanya Pak, ini Pak, selaku kuasa hukum ya dari warga Tunggul Pandean, ada nggak perkara-perkara lain di lokasi itu yang sekiranya di luar konteks perkara gugatan ini Pak? Jadi terkait mengenai perkara ini kan perkara pembangunan gedung gardu induk ya, bahwa pembangunan di tanah tersebut tidak pernah ada izin dari masyarakat. Dugaan kami di situ untuk gugatan PMA perbuatan melawan hukum terkait mengenai bangunan gardu induk yang masyarakat di lingkungan tidak setuju. Kalau dengan perkara lain kami jelaskan di sini, masyarakat sudah melakukan aduan di Polda Jateng yang dimana informasi sudah diturunkan di Polres Jepara.
terkait mengenai adanya dugaan, lagi dugaan adanya penyimpangan jual beli tanah bengkok. Di sini kita buktikan nanti. Kami tidak akan ngomong banyak. Yang jelas kami akan mengawal terus terhadap adanya dugaan penyimpangan atau dugaan korupsi terkait adanya anggaran jual beli tanah bengkok. Mungkin nanti proses ini kami kawal. Saya akan koordinasi dengan Polres karena sudah pernah mengadukan ya dari masyarakat kan. Sudah pernah mengadukan, kami akan minta keadilan untuk pembuktian adanya jual beli bengkok ya. Betul ya? Bengkok di desa Tunggul Pandean. Oh, itu kalau yang tadi kan berarti sidang lanjutan yang kemarin ya Bapak. Izin, dalam sidang yang lanjutan yang kemarin Bapak tadi kan sudah mengungkapkan terkait untuk penundaan sementara terkait pembangunan Gardu Induk. Bila mana dari pihak PLN tidak mengabaikan dari pihak kuasa hukum warga Tunggul Pandean, apa yang akan dilakukan? Jadi kami akan memperjuangkan terhadap masyarakat kaitan dengan Gardu Induk yang sudah pernah kita sampaikan bahwa kami minta profesi untuk bertunda ya. Apabila itu masih dablek non sewu, kami tetap akan layangkan surat yang satu kepada Presiden Republik Indonesia, terus Kementerian Lingkungan Hidup juga, para pihak terkait akan kami surati. Dan juga kami tidak lama lagi akan melakukan aksi demo terhadap kegiatan Gardu Induk, tapi dengan catatan aksi damai. Kami akan tempuh. Pak, izin tadi Bapak dari dalam statement tadi kan terkait tentang tanah bengkok ya. Apakah memang dalam pembangunan Gardu Induk itu memang di dalam pembangunan itu di tanah bengkok atau bagaimana? Jadi memang dalam gugatan ini kan kita tidak masuk dalam ranah tanah bengkok ya, tidak masuk ke sana. Cuman di sini kan kaitan dengan tanah bengkok sendiri memang untuk bangunan ini berdiri di tanah bengkok yang sudah dijual, duganya di situ. Tetapi kami kalau kaitan dengan perkara hukum yang lain, memang kita akan melakukan istilahnya pengawalan apa yang pernah masyarakat sampaikan ke Polda Jateng terkait mengenai aduan adanya dugaan korupsi, dugaan penyimpangan terkait mengenai jual beli bengkok, bukan jual beli bengkok, itu akan kami kawal sampai titik darah penghabisan. Satu lagi Bapak izin, dalam keresahan warga terkait adanya Gardu Induk ini, apa sih yang dirasakan dari pihak warga Tunggul Pandean ini? Mungkin kalau yang dirasakan mungkin dampak-dampaknya banyak ya, Mas Tol ya. Mungkin biar warga sendiri yang berbicara terkait mengenai efek samping atau dampaknya. Mungkin coba sampaikan. Dampaknya dari kesehatan itu warga terdekat. Eko tambahin Pak Eko. Untuk warga terdekat dampaknya sangat banyak, berbahaya bagi masyarakat Desa Tunggul Pandean dan tidak pernah ada sosialisasi masyarakat. Oh gitu. Yang terdekat atau yang terdampak langsung itu. Samping pengairan Sudah. Izin adalah terkait masalah Bapak yang disampaikan terkait masalah tanda tangan itu desas-desusnya tanda tangan itu adalah tanda tangan daftar hadir. Kenapa harus menjadi tanda tangan pengesahan? Ini dibahas dalam diskusi yang ini apa tidak? Iya. Jadi memang tadi dibahas tentang masalah itu Pak wartawan ya. Terkait mengenai izin, sebetulnya kami sudah menjelaskan tadi di mediasi terhadap hakim mediator yang dimana kaitan dengan izin yang bertanda tangan masyarakat itu belum pernah ada ya, belum disetujui. Tetapi di sini dari pihaknya desa sendiri ataupun pihak pemerintah ya, pemerintah desa yang mewakili desa nih. Desa itu tadi dari pihaknya tergugat 3, Bu Ambar menyatakan sudah proses. Padahal kami tidak membahas proses silakan. Memang proses itu memang harus dijalankan. Tetapi di sini kembali lagi kaitan dengan tanda tangan izin, klien kami tidak pernah merasa tanda tangan izin. Ya, izin nggak? Setuju nggak? Tidak ada persetujuan.
tidak pernah menyetujui tidak adanya bangunan. pernah menyetujui adanya bangunan Gaduh Indo. Tetapi kami tadi sudah dijelaskan sama pihaknya klien bahwa klien kami memang pernah datang, tapi datang itu bukan kaitan dengan persetujuan. Mereka hanya untuk daftar hadir. Ya namanya daftar hadir, biasanya tetap tanda tangan ya, daftar hadir Mas ya. Tanda tangan hadir. Bukan berarti persetujuan untuk pembangunan Gaduh Indo. Daftar Untuk hadir diskusi Pak, diskusi untuk hari ini siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Kalau yang hadir itu hampir semua tergugat 1 PLN. Ya. Bisa ditambah juga. Untuk yang hadir hari ini mediasi kedua ya, mediasi kedua kali ini itu Iya, mediasi dari- ketiga itu dari tergugat 1 pertama PLN, tergugat 2 kepala desa, tergugat 3 mantan kepala desa. Turut tergugat 1 tidak hadir, turut tergugat 2 tidak hadir, turut tergugat 3 hadir, 4 hadir, 5 hadir, 6 tidak hadir. Mungkin terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Suluh Nusantara News, media berita terpercaya.